Bagaimana solusinya terhadap anak? Aturan hukum nikah siri tidak dicatatkan dalam catatan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam YouTube channel Ram Law Official. Sebelum kita masuk kepada materi kita kali ini, baiknya rekan-rekan pemirsa yang menonton YouTube channel kami agar men-subscribe YouTube Ram Law Official. Sekarang ya, kami tunggu. Baik rekan-rekan, sudah di-subscribe? Terima kasih. Kalau sudah nge-subscribe, kita masuk ke materi kita kali ini yang berjudul Aturan Hukum Nikah Siri. Beberapa minggu ini banyak pertanyaan dari sahabat Ram berkaitan tentang aspek hukum nikah siri dan bagaimana mengaktakan anak dari perkawinan nikah siri. Apakah yang dimaksud dengan nikah siri dan apa perbedaannya dengan nikah pada umumnya? Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama dan adat istiadat, akan tetapi tidak dicatatkan dalam catatan negara. Pernikahan ini sering disebut dengan pernikahan yang dirahasiakan. Sedangkan pernikahan yang normal adalah pernikahan secara agama yang dicatatkan melalui pencatatan negara. Apa saja hak yang didapat istri atau suami dari pernikahan siri dan apa saja kerugian dari nikah siri? Karena pernikahan ini tidak tercatat dalam pencatatan negara, maka pernikahannya tidak diakui oleh negara. Hal ini dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang rumusan hukum kamar agama hukum keluarga huruf F, menyebutkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang perkawinannya dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beretikat baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama, dan waris. Inilah dampak pernikahan siri karena pernikahannya tidak dicatatkan dan tidak diakui, sehingga hak-hak keperdataannya, baik hak waris, hak gonogini, dan hak keperdataan lainnya tidak didapatkan akibat nikah siri tadi. Kalau sudah terlanjur nikah siri, apakah bisa mendaftar ulang ke pernikahan resmi atau harus menikah ulang lagi? Kalau sudah terlanjur melakukan pernikahan secara siri, tidak perlu melakukan nikah ulang. Cukup mendaftarkan, mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Hal ini disebutkan dalam pasal 7 ayat 2
kompilasi hukum Islam yang menerangkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan namanya isbat nikah ke pengadilan agama. Jadi apabila sudah terlanjur, tidak perlu lagi menikah, cukup dia melakukan isbat nikah ke pengadilan agama. Ini bagi yang baru pertama kali menikah. Kalau untuk isbat nikah kedua kali, ketiga, keempat, itu harus tetap persetujuan istri pertama. Nah, kalau dia tidak ada persetujuan, maka permohonan isbat nikahnya tidak disetujui. Bagaimana cara mendaftarkan anak hasil dari pernikahan siri agar bisa mendapatkan hak keperdataan, misalnya akte lahir? Jadi bagi anak yang ibu bapaknya melakukan nikah siri, mau mengajukan isbat nikah ke pengadilan karena bapaknya menikah yang kedua kali, ketiga atau keempat, tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, maka pernikahannya secara negara tidak diakui. Bagaimana solusinya terhadap anak untuk mendapatkan akta lahir? Maka bisa dilakukan, tapi walinya hanya kepada ibu atau keluarga ibu. Itulah konsekuensinya, dia menghilangkan wali bapaknya. Dia walinya ke ibu dan keluarga ibu. Itu bisa diajukan ke pengadilan agama dengan catatan walinya adalah ibunya dan keluarga ibu. Tapi selanjutnya, apakah hilang hak keperdataan si anak karena tidak mendapatkan pengakuan terhadap ayahnya? Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PU strip 8/2010 tanggal 17 Februari 2012 ini menjadikan payung hukum untuk anak mendapatkan hak keperdataan secara biologis terhadap ayahnya, tapi tetap harus melakukan uji keilmuan, uji teknologi, dan uji lainnya. Jadi si anak atau keluarganya harus menguji, membuktikan ayah biologisnya ini adalah ayah si anak melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan lainnya. Tanpa ini, hak keperdataan anak tidak dapat membuktikan. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Bagi yang ingin bertanya dan berkonsultasi tentang masalah hukum yang saudara-saudara alami saat ini, bisa melalui WhatsApp kami, email, Instagram, atau ingin berkomentar di YouTube Ramlo Official. Sampaikan masalah Anda, insya Allah akan kami bahas di episode berikutnya. Selanjutnya kami berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, sahabat semua yang sudah bertanya, berkomunikasi secara langsung dengan kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, interaksi kita bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cakrawala hukum.